Bertemu lagi dengan Bu Rena dalam pembelajaran tahsin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya, berdoa dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik teman-teman, silakan duduk yang rapih ya, dan silakan disimak dengan baik materi berikut ini. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tahsin, hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. Materi hukum nun sukun dan tanwin bagian izhar. Apa itu izhar? Izhar itu adalah membaca huruf nun mati atau nun sukun dan tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Ya, apa itu izhar? Membaca huruf nun mati atau nun sukun dan tanwin an, in, un yang ini dengan jelas, yaitu tanpa dengung. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar berikut ini. Huruf izhar itu ada 6 ya teman-teman. Apa saja hurufnya? Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi teman-teman, kalau dalam Al-Quran ketika membacanya menemukan huruf nun sukun atau tanwin, di depannya ada salah satu huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka teman-teman membacanya harus dengan jelas ya, yaitu tanpa dengung. Berikut adalah contoh bacaan izhar nun sukun. Di sini huruf izharnya ada 6, seperti yang tadi sudah disebutkan: hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya man, amana. Jelas huruf nunnya. Dilihat garis bawah ini. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Man, amana. Nunnya jelas ya. Kemudian yang kedua, min hadidin. Min hadidin. Nah, di sini nunnya min, bukan mil atau miu ya. Tapi jelas nunnya. Min hadidin. Tandanya di sini nun sukun bertemu huruf ha. Kemudian ada nun bertemu huruf kha. Contohnya man khaffat, man khaffat. Dan yang keempat, nun sukun bertemu huruf a. Min alakin, min alakin. Teman-teman ikuti ya. Min alakin. Jadi teman-teman tidak ada lagi yang membacanya min alakin ya. Harus jelas nunnya. Min alakin. Selanjutnya huruf nun sukun bertemu huruf gha. Min ghillin, min ghillin ya. Nun sukun bertemu huruf gha. Huruf nunnya harus jelas. Min ghillin. Dan yang terakhir, nun sukun bertemu huruf ha. Man huwa,
man huwa. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan huruf nun sukun di depannya ada salah satu huruf hamzah atau ha atau kho atau a atau gho atau ha, maka membaca huruf nunnya harus dengan jelas. Kemudian selanjutnya contoh izhar yang tanwin. Seperti yang tadi nun sukun, sekarang contohnya izhar yang tanwin ya. Tanwin kasroh bertemu huruf hamzah. Contoh kalimatnya hasidin iza, hasidin iza ya. Din, hasidin tidak samar. Misalkan hasidin ya, itu salah. Kalau izhar cara membacanya harus jelas. Hasidin iza. Yang kedua, domah tanwin bertemu huruf ha. Contoh kalimatnya ghafurun halimun, ghafurun halimun. Run ya, jelas tanwinnya run, ghafurun halimun. Yang ketiga, tanwin bertemu huruf kha. Contoh kalimatnya kalimatin khobisatin, kalimatin khobisatin. Kemudian yang keempat, domah tanwin bertemu huruf a. Contoh kalimatnya sami'un alimun, sami'un alimun. Silakan teman-teman ikuti ya. Sami'un alimun. Kemudian yang kelima, tanwin, fathah tanwin bertemu huruf gho. Contoh kalimatnya haliman ghafura, haliman ghafura. Dan yang terakhir, kasroh tanwin bertemu huruf ha. Contoh kalimatnya qaumin hadin, qaumin hadin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi huruf izhar itu ada 6. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kalau teman-teman menemukan huruf nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf yang ada di tabel ini, maka cara membaca nun sukun dan tanwinnya harus dengan jelas, tidak boleh samar atau dengung. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Silakan teman-teman praktekkan di rumah ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Rena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.